Hai, aku Esther dari channel TikTok Estetik, tempatku berbagi kecintaan akan mode. Lihat desain terbaruku. Keren kan? Siapa yang mengira kalau koran adalah bahan yang bagus sekali untuk membuat gaun? Aku sedang mencobanya dan berpose foto saat ku dengar ada yang mengetuk pintuku. Itu ibu dan ayah. Esther, kami punya berita bagus. Kita akan pindah. Apa? Ayah dipindah ke cabang lain di San Francisco. Apa kau percaya kita akan tinggal di kota yang cerah itu? Tidak, kita tak bisa pindah. Aku sudah senior, semua teman-temanku di sini. Bu? Sudah, lupakan saja dan mulai berkemas. Ini satu-satunya cara kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Kenapa mereka tak bisa mengerti kalau aku tak hanya pemalu, tapi sebenarnya punya kecemasan sosial yang parah? Ini hal nyata yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Itulah juga kenapa 2 juta pengikut TikTokku masih belum melihat wajahku. Aku nyaris tak bisa atasi stres di depan layar. Apalagi sendirian di sekolah baru yang penuh dengan orang asing. Oh astaga, tempat ini pasti 2 kali lebih besar dari sekolah lamaku. Butuh waktu lama untuk temukan kamar mandi. Astaga, rasanya seolah ribuan mata tertuju padaku. Atau mungkin tidak, tapi aku tak bisa ambil risiko melihat sekeliling. Bagaimana kalau seseorang kontak mata? Telapak tanganku berkeringat, jantungku berdegup keras, aku hampir tak dengar apapun. Tapi kemudian ada pasangan keren masuk dan benar-benar menarik perhatian semua yang di lorong. Bagus, pastinya tak ada satupun yang memperhatikanku sekarang. Aku sangat lelah berlari dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Sekarang di mana aku akan duduk? Aku mendekat ke satu meja tapi tak ada seorang pun yang peduli. Aku tak yakin apa aku sebaiknya duduk atau tidak saat tiba-tiba ada gadis cantik yang muncul. Biru langit. Maaf? Oh ya, kau baru, ya kan? Aku Jojo, ketua kelas. Ayo duduk dengan kami. Aku mengikutinya ke meja lain. Hai teman-teman, ada tempat untuk 2 orang lagi? Ya, tentu. Makin banyak makin meriah. Oh tidak, gadis itu kedengarannya tak terlalu senang ada aku di sini. Tapi akan terlalu canggung untuk langsung berdiri dan pergi. Hai, aku Esther. Hei, aku tak tahu mereka menyajikan tomat segar di sini. Selesaikan makan siangmu, Amanda. Kita punya PR untuk dikerjakan. Phew, ya pikirkan PR kalian kawan, jangan hiraukan aku. Aku sudah tahu dana sekolah, jadi hari berikutnya tak terlalu berat. Hingga kulihat ada gadis yang melambai padaku. Dia terlihat seperti Jojo, tapi matanya bukan biru. Pasti saudara kembar atau duplikatnya yang melambai ke seseorang di belakangku. Kau baru saja di-ghosting dalam kenyataan. Dan kau sebut dirimu ketua kelas? Aku tersentak. Jadi sebenarnya itu ketua kelas yang kemarin? Aneh sekali. Kemudian mimpi burukku jadi kenyataan di kelas biologi. Kami harus lakukan tugas berpasangan. Oke, grup mana yang mau anggota baru? Ada? Tolong, bantulah anak perempuan. Aku tahu kau putus asa butuh pasangan, Zik. Kenapa kau tak angkat tangan supaya Esther bisa tahu di mana kamu? Kulihat tangan di belakang kelas, jadi aku jalan menuju ke sana. Hai anak baru, Esther kan? Namaku. Biru muda, hijau zamrud? Hei, apa mataku tampak lucu buatmu, anak baru? Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Jadi, akhirnya aku jelaskan kalau aku punya masalah dengan kontak mata sejak kecil. Jadi, ibu menyuruhku memperhatikan warna mata orang lain supaya ku tatap mata mereka. Ibu bahkan bertanya apa warna mata mereka setelahnya untuk pastikan kulakukan apa yang ia minta. Ya, meski kulakukan, trik itu tak pernah benar-benar membantuku mengatasi kecemasan sosialku. Nyatanya, aku biasanya hanya perhatikan warna mata orang lain, bukan nama mereka atau bagaimana wajah mereka terlihat. Kau aneh, tapi aku percaya padamu. Aku juga tak suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menggangguku karena mataku. Tak mengherankan kalau kami anak-anak pemalu bisa berteman baik. Zik mengajariku biologi dan kimia sepulang sekolah, sementara aku membantu PR bahasa Spanyolnya. Berkat dia, makan siang tak lagi membuat stres. Kami bisa ngobrol soal anime selama berjam-jam. Dia mendukung sekali obsesiku akan mode. Jadi aku merasa cukup nyaman memberitahunya perihal akun TikTokku. Meski dia masih suka menggodaku dari waktu ke waktu. Pembaca mata, apa warna mata mereka? Kau tahu, Colin dan Amanda yang penuh semangat di sebelah sana itu. Tak mungkin. Aku tak pernah menatap mata cowok ganteng karena aku akan langsung jadi tomat berjalan. Hal yang sama untuk cewek cantik. Aku tak ingin mereka mengira aku coba-coba mengajak mereka bertengkar. Kau begitu menghindar? Apa kau pernah melakukan kontak mata dengan siapapun di sini kecuali aku? Ya, Jojo, cewek bermata biru itu. Biru? Kau tahu kalau matanya coklat, kan? Dia suka pakai lensa kontak. Jojo mengubah warna matanya, rambutnya, dan aksesorisnya setiap minggu. Dia itu seperti bunglon. Sayang sekali dia sepertinya sangat terpesona dengan cowok membosankan itu, si Colin Gray. Wah, seseorang jelas naksir Jojo. Tapi sebenarnya kurasa Zik bisa cukup menarik juga jika dia tak begitu minder dengan heterokromianya. Ngomong-ngomong soal Jojo, apa kau sudah dengar soal pesta Halloween-nya?
Memangnya kenapa? Ya, kurasa aku akan ke sana, tapi aku tak punya kostum. Lupakan, lagi pula dia tak akan memperhatikanku di sana. Tidak, kau harus ke sana. Aku bisa bantu di bagian kostum. Jadi, disinilah kami. Aku sukses mengubah temanku yang pemalu menjadi Raja Lelouch. Siapa lagi kalau bukan Zik dan warna matanya yang unik yang bisa lakukan ini. Sebagai penata gaya pribadinya, dia memaksaku ikut dengannya. Tapi aku bahkan tak berdandan. Oh, astaga, bisa ku dengar jantungku sudah berdegup kencang memikirkan berapa banyak orang yang akan ada di sana. Tapi aku bukan tipe orang yang meninggalkan temanku. Jadi ayolah berangkat. Segera saat semua orang melihat Yang Mulia, mereka terdiam. Lalu berteriak saat dia membalikkan jubahnya. Lihat dia. Egonya pasti sudah menembus atap saat ini. Aku lalu perlahan mundur ke sudut. Jadi, seperti ini pesta rumah itu. Tiba-tiba aku tak sengaja dengar dua cewek sedang ngobrol. Estetik jelas dari sekolah kita, atau Zik pasti punya koneksi. Ya, aku bersumpah ini outfit yang sama persis seperti yang estetik siapkan di channelnya. Oh, yang benar saja. Bisa saja ada ratusan kostum Lelouch selama musim yang menyeramkan ini. Girls, tolong berhentilah berspekulasi. Estetik jelas bukan dari sekolah ini. Hei, apa kostummu? Cewek imut dan pemalu? Kemeja Stranger Things yang bagus. Ya, aku kelihatan lebih keren dari Eddie, bukan begitu? Ya, jelas. Kalau begitu aku ada urusan, harus pergi. Dah. Lalu aku langsung berlari keluar dari sana. Terlalu banyak sosialisasi dalam sehari. Setelah pesta itu, kuperhatikan Zik mulai nongkrong dengan Jojo dan jadi lebih percaya diri. Aku ikut senang untuknya, tapi dia bukan lagi cowok yang sama. Suatu kali kami sepakat untuk belajar bersama di perpustakaan, tapi dia tak muncul. Saat kami bertemu hari berikutnya, dia bilang dia masih belum menyentuh PR-nya karena dia sedang keluar dengan Jojo. Lalu minta untuk menyalin punyaku. Boleh, tak masalah. Tapi saat dia selesai, dengan datar dia menolak mengajariku kimia karena dia terlalu sibuk. Keadaan jadi seperti itu untuk beberapa lama, hingga sampai hari ini saat kutemukan kebenaran yang mengagetkan. Esther, aku hanya dekat dengannya untuk mengerjakan PR bahasa Spanyolku. Kau tahu dia benar-benar hebat. Maaf, masa percobaan PR gratismu sudah kadaluarsa. Salah mengira kita ini berteman, ha? Semuanya lihat, ada yang akhirnya sadar diri. Menggemaskan sekali. Beritahu mereka, Zik. Apa kalian tahu dia harus membuat pakaiannya sendiri? Menyedihkan. Siapa cowok ini? Dia benar-benar kebalikan cowok yang kukenal beberapa bulan terakhir. Apa aku ini dalam upside down? Sudah berakhir. Aku dan Zik bisa dibilang asing sekarang. Kembali ke kehidupanku yang muram dan sepi. Menjengkelkannya, kulihat Zik lagi hari itu. Kali ini di mading sekolah. Si sombong ini diwawancarai mengenai penampilan Lelouch yang sekarang terkenal. Tapi di artikel itu, Jojo mengaku sebagai estetik, pencipta di balik kostum tersebut. Sementara Zik mendukung seluruh ceritanya. Apa-apaan ini? Dan Jojo bahkan tunjukkan beberapa sketsa yang kubagikan di akunku. Aku sangat marah dan pergi mengkonfrontasi Jojo. Tapi entah kenapa, dia sepertinya tak merasa terganggu.